Jadi seandainya daging babi itu seperti yang mereka bukan selama ini, bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita, sudah banyak orang meninggal Bapak Ibu. Ya, puluhan ribu orang meninggal setiap hari gara-gara makan daging babi, karena di dalamnya itu ada cacing pita. Maka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara logis, dan berpikir secara kritis. Benarkah yang seperti itu atau tidak? Ini hanya doktrin dan kalian tidak pernah lihat, sudah kalian anggap satu kebenaran. Persis seperti Injil Bapak Ibu. Kata Ustadz, Injil itu sudah dipalsukan, jangan baca lagi. Sehingga orang tidak mau baca. Jadi sudah diisukan macam-macam, sudah ditakut-takutin. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ada komentar yang perlu kita bahas supaya netizen muslim ini bisa berpikir dengan akal yang sehat. Ya, bisa sedikit cerdas lah. Ya, walaupun tidak cerdas-cerdas banget, setidaknya bisa berpikir dengan waras. Bila perlu, tinggalkan ajaran yang membuat kamu terkotak-kotak. Tinggalkan ajaran yang membuat kamu tidak bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Tinggalkan ajaran yang membuat kamu tidak bisa bersahabat, berteman karib dengan orang yang tidak seagama denganmu. Tinggalkan ajaran yang menyuruh kamu untuk mengatakan kepada saudaramu kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku agamanya rahmatan lil alamin, yaitu kata-kata kafir. Di dalam sebuah hadis dikatakan man kafara kafirun. Barang siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Layaknya seseorang meludah air liur ke atas. Ketika orang itu meludah air liur ke atas, bukan orang lain yang kena pertama. Bukan orang di sampingnya, orang di depan, orang di belakang. Tetapi mukanya duluan yang kena pertama. Maka sekali lagi, apabila agama di tahun 2022 ini tidak membuatmu hidup bertoleransi, hidup berdampingan, hidup bisa saling mengasihi, saling menyayangi satu sama yang lain, dan membuat kamu hidup terkotak-kotak, pesan saya Murtadin Effendi Usman, tinggalkan agama macam itu. Bila ada Tuhan yang menyuruhmu untuk melakukan sesuatu hal yang menurut pikiranmu tidak pantas, gara-gara agama, tinggalkan iman seperti itu dan tinggalkan Tuhan seperti itu. Carilah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhan yang menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada manusia, kepada dunia ini. Di dalam Injil Yohanes di situ ditulis dengan jelas, ahabballahu lihadzat dunya, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayo ramai-ramai cari Tuhan yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi saudara dan saya. Nyawanya dia berani berikan buat kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, mereka tidak akan bisa melihat firman yang hidup, bisa merasakan, bisa memperhatikan firman yang hidup. Tuhan yang begitu besar mengasihi dunia ini, yang begitu besar dia menunjukkan kasihnya kepada manusia, selama orang itu masih di bawah ajaran yang datang dari dunia. Selama orang itu masih di dalam ajaran yang datang dari dunia ini, maka selama itu pula orang itu tidak bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar itu kepada dunia ini. Nah, maka dari itu saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, apapun yang terselubung di dalam hati mereka, tidak ada penyingkapan dan tidak akan tersingkap, dan mereka tidak akan bisa tahu kebenaran
kalau mereka belum bisa menerima firman yang hidup. Kenapa harus menerima firman yang hidup? Karena di dalam firman yang hidup itu ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Sebelum saya mengenal Hamasiah, percaya kepada Yesus Hamasiah Bapak Ibu, dan belum ada cahaya ilahi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, dalam kehidupan saya belum bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran Hamasiah itu. Justru sebaliknya, saya menentang, saya menghina, saya mencaci maki, saya mengolok-olok, dan saya terkotak-kotak, tidak boleh berteman terlalu dekat, bersahabat dengan orang yang tidak seiman dengan saya alias Kristen di luar agama Islam, karena saya anggap kafir. Tetapi begitu saya menyadari ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang datang dari Tuhan, di mana menyuruh kita untuk mengasihi satu sama yang lain. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya takjub sekali akan ajaran firman Tuhan, akan ajaran Alkitab, di mana saya olok, saya hina, saya caci maki sebelum saya mengenal Hamasiah. Ternyata dia mengajarkan nilai-nilai begitu luar biasa. Nah, tugas kita Bapak Ibu, tugas saudara semuanya, untuk pergi beritakan firman Tuhan, untuk pergi beritakan Injil. Bang Pendi, kemana kita pergi? Kepada mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, yang mana setiap hari mereka memohon, meminta kepada Tuhannya 1 hari 5 kali. Ke sana kita pergi. Di mana banyak orang di sekitar kita, mereka menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Tapi seolah-olah mereka mengenal, padahal tidak mereka kenal. Bagaimana cara mereka kenal? Sementara Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya kepada para nabi dan rasul. Berbeda dengan Tuhan yang telah diimani oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang telah diimani, disembah oleh para nabi dan rasul dari bangsa Israel. Dan Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam pribadi Adonai Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, Yod-He, Waw-He, Yahweh, menyatakan diri kepada para nabi dan rasul, bahkan menyatakan diri kepada kita. Maka banyak sekali orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, merasakan bagaimana baiknya Tuhan itu. Baik saudaraku para pencinta channel Gilang Baget, ada satu komentar yang membuat saya tergelitik ya. Dikatakan, justru kolesterol makan babi plus cacing pita. Ini Bapak Ibu, doktrin. Didoktrin bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita. Nah, apa yang ditulis oleh anak ini sama persis dengan apa yang saya pikirkan sebelum saya mengenal keselamatan, mengenal Hamasiah. Pikiran saya sudah tertanam. Sudah ada dalam pikiran saya bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita. Katanya kolesterol. Kita melihat bagaimana pinter dan pandai-pandainya orang Chinese. Masakan seafoodnya itu, babinya itu, waduh luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, masakan babinya. Dan kalau mereka tahu ya, orang Islam itu Bapak Ibu, sebagian mereka sembunyi-sembunyi makan daging babi. Bahkan beberapa hari yang lalu saya menemukan dua orang Islam. Dia bekerja sama orang Chinese. Dia sopir dan pengantar barang di sebuah perabotan ya. Orang yang jual perabot. Kebetulan bosnya orang Chinese. Nah, iseng-iseng saya bertanya kepada anak muda ini. Anak muda ini orang Sumatera, orang Lampung dia. Saya bertanya, kamu kan kerja di sana. Boleh tidak kira-kira kamu bekerja sama orang kafir? Dijawab Bapak Ibu secara tidak terduga, tidak saya sangka dia jawab begini. Menurut Ustadz saya tidak boleh Bang. Menurut Ustadz saya. Tetapi Ustadz itu juga tidak memberikan kami pekerjaan. Sehingga untuk menafkahi diri kami sendiri, supaya bisa makan dan minum, kami tidak haus dan lapar, dan keluarga kami bisa makan dan minum dari jerih lelah kami, saya terpaksa kerja. Yang penting halal. Lalu saya bertanya,
Makan daging babi enggak, bos? Makan. Kamu ikut makan enggak? Sesekali saya ikut makan. Bagaimana rasanya? Enak sekali, bang, katanya. Enak sekali. Tapi kan kamu muslim, saya bilang. Kenapa kamu makan daging babi? Kan nggak ada yang tahu, bang. Nggak ada yang lihat. Saya makan aja. Ternyata enak sekali, berbeda dengan apa yang disampaikan dan apa yang saya dengar dari Ustadz. Katanya daging babi itu jorok, kotor, jijik, najis, segala macam. Ternyata benar-benar enak, bang. Itu dikatakan oleh karyawan daripada sebuah toko perabotan, Bapak Ibu, perabot. Nah, saudaraku para pencinta Syedok Jilabakit, mereka itu didoktrin bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita. Sebenarnya di dalam sapi, ya, daging sapi juga kalau tidak dimasak, dibiarkan begitu saja, itu akan muncul cacing pita. Nah, kalau mereka melihat bagaimana orang-orang yang memelihara babi itu begitu steril, ya, begitu steril orang yang memelihara babi. Kandangnya dirawat dengan bersih, dibersihkan supaya babinya itu cepat bertumbuh, cepat gede, cepat besar, dan babinya itu sehat. Dan sebelum dikasih makan itu dimasak dulu. Saya melihat, saya sering pelayanan di Mentawai dan di Nias. Saya melihat bagaimana cara mereka kasih makan babi, Bapak Ibu. Dimasak dulu. Dipotong-potong sayur mayur. Lalu ada rempah-rempah yang lain. Dan dimasak. Kalau sudah mendidih baru diambil. Baru dikasih ke babi. Begitu sterilnya. Pertanyaannya, sapi, lembu, apakah seperti itu dimasak makanannya? Tidak. Jadi kalau kamu tidak tahu, jangan komentar macam-macam, malu kamu. Makanya kamu lihat dulu, nggak usah kamu makan daging babi, nanti kamu keenakan. Ya, nanti kamu keenakan. Kita bersyukur Bapak Ibu, mereka mengharamkan daging babi. Kalau seandainya halal daging babi, maka waduh, mahalnya daging babi itu luar biasa. Tidak mereka makan saja, daging babi begitu mahal. Di daerah Bangka Belitung sekarang daging babi melonjak mahal, minta ampun, sangat mahal. Nah, jadi kita bersyukur dan kita berdoa supaya mereka tidak pernah makan daging babi. Dan orang-orang Islam dan sebagian orang Islam yang sudah makan daging babi, kita berdoa supaya mereka bertobat. Ya, tidak bisa mereka menghindar dari daging paling enak di dunia itu. Nah, tidak bisa mereka hindari itu. Nah, coba you lihat bagaimana orang-orang di luar negeri, orang Jepang, orang Hong Kong, orang Korea, orang Chinese, Belanda, Amerika, dan negara-negara Eropa yang lain yang mereka konsumsi daging babi. Itu orangnya itu baik-baik. Orangnya baik-baik, pinter, cakep, tidak suka menghasut, tidak iri hati, tidak penuh dengan kedengkian, tidak pernah mengatakan ke saudaranya, temannya, kerabatnya, orang lain kata-kata yang jorok, kafir, tidak menghina orang lain. Dan mereka itu panjang umur. Jadi seandainya daging babi itu seperti yang mereka isukan selama ini, bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita, sudah banyak orang meninggal, Bapak Ibu. Ya, puluhan ribu orang meninggal setiap hari gara-gara makan daging babi, karena di dalamnya itu ada daging, ada cacing pita. Maka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara logis dan berpikir secara kritis, benarkah yang seperti itu atau tidak? Ini hanya doktrin dan kalian tidak pernah lihat, sudah kalian anggap satu kebenaran. Persis seperti Injil, Bapak Ibu. Kata Ustadz, Injil itu sudah dipalsukan, jangan baca lagi, sehingga orang tidak mau baca. Jadi sudah diisukan macam-macam, sudah ditakut-takutin. Nah, sekarang saya sudah pinter, Bapak Ibu. Semakin mereka takut-takutin, semakin ditakut-takutin, semakin saya datang kepada apa yang ditakut-takutin itu. Saya lihat sendiri. Saya punya mata, saya punya mulut, saya ingin melihat sendiri, dan saya ingin merasakan sendiri, dan saya juga punya tangan, saya ingin pegang sendiri. Benarkah seperti yang dituduhkan atau tidak? Ini seharusnya berpikir dengan pintar, dengan logis. Ini tahun 2022, Bung.
Tahun 2022 ini sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Jalan Bahagia, kita harus menyuarakan hal-hal seperti ini supaya teman-teman kita bisa bangun dari tidurnya, Bapak Ibu. Bisa bangun dari tidurnya. Nah, sekarang kita melihat ada banyak makanan yang sudah dimuslimkan, ya. Ada sapi mu'alaf, ada bakpo mu'alaf, dan agama yang membuatmu nyinyir akan iman orang lain. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.